Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada diri kita. Sekali lagi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mensyukuri semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Kenikmatan apapun itu punya makna. Dan makna dari sebuah kenikmatan itu akan sangat bergantung pada sikap kita terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bisa bersyukur atas kenikmatan itu, insya Allah kenikmatan apapun yang diberikan oleh Allah itu akan bisa bermakna untuk hidup kita. Sebaliknya, ketika kita punya sikap kufur nikmat, tidak bersedia untuk bersyukuri nikmat Allah, sebesar apapun kenikmatan itu tidak akan bermakna dan mungkin justru akan memberikan dampak negatif pada diri kita karena kesalahan kita di dalam bersikap. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada diri kita itu adalah ketika Allah mewahyukan ayat-ayat Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejumlah ayat Al-Quran itu bisa kita baca, bisa kita pahami, bisa kita renungkan, bisa kita hayati, dan kemudian kita yakini sepenuh hati, dan pada saatnya kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sikap yang tepat. Tetapi tidak semua orang bisa bersikap seperti itu. Bahkan ada orang yang membaca Al-Quran saja enggan, apalagi kemudian dituntut untuk memahami, merenungkan, mentadabburi, sampai pada taraf tertentu meyakini dan mengamalkannya. Itu adalah sesuatu yang berat bagi orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah itu. Sehingga di dunia ini memang ada orang yang mendapatkan hidayah Allah dari Al-Quran yang dia baca, tetapi ada juga orang yang tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah itu karena mereka tidak mau membaca, tidak mau memahami, tidak mau merenungkan apa yang dia baca. Kalau sempat membaca, bahkan kemudian karena tidak meyakini, justru pada saatnya dia akan mencoba untuk menggugat kandungan isi Al-Quran itu, kemudian mencari celah untuk menyalahkan apapun yang dibaca dari Al-Quran itu, dan dia mencari alternatif untuk bisa melakukan tindakan berdasarkan pikiran-pikirannya sendiri yang dalam banyak hal bisa jadi bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang-orang seperti itu ada. Maka ketika kita itu membaca surat Ibrahim ayat 7, kita bisa memahami ketika Allah berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Makna dari ayat itu tegas. Allah itu sudah mempermaklumkan, memberitahukan, menginformasikan kepada siapa? Pada kita semua. Kalau Anda itu mau bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada dirimu, pasti Allah akan menambah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada dirimu itu. Jadi kalau kita itu betul-betul mensyukuri nikmat Allah, Allah berjanji akan memberikan tambahan kenikmatan. Nah, tambahan itu mungkin secara kuantitatif tidak terjadi, mungkin saja, tetapi
Nilai dari sebuah kenikmatan itu akan sangat bergantung pada ketika kita bisa menikmati dan kemudian memanfaatkan sejumlah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Ketika kita sehat, kita bisa bersyukur dan menggunakan peluang itu untuk berbuat baik. Di ketika kita itu punya waktu, karena waktu itu adalah bagian dari kenikmatan Allah yang telah diberikan Allah pada diri kita, kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan bahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang kalau dihitung tidak bisa kita hitung, itu akan bisa bermakna di ketika kita mau menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan tujuan Allah memberi kenikmatan itu. Untuk apa? Untuk membangun kesetiaan kita di dalam beribadah kepada Allah. Di sebaliknya yang saya sampaikan tadi, di ketika orang tidak mau bersyukur, justru kufur nikmat. Kenikmatan sebesar apapun ya akan dipersepsi sebagai sesuatu yang tidak baik. Bahkan ketika mempersepsi kenikmatan itu secara tidak baik, sikap orang itu akan justru bersebangan dengan sikap-sikap orang yang bersyukur. Ketika orang bersyukur bisa menggunakan kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah, nah orang yang kufur nikmat justru menjadikan dirinya semakin terpuruk dengan sejumlah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya. Saya sering berguru begini. Ada orang kaya, mestinya dengan kekayaan itu dia bisa bersedekah lebih banyak dari harta yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya. Bentar. Nah, sebentar, ini ada kipas angin yang masih hidup. Jadi kalau kita itu melihat orang kaya, lihatlah bagaimana orang kaya itu menggunakan kenikmatan Allah dengan harta yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya. Ada nggak orang kaya yang pelit, yang bakhil, yang tidak mau menggunakan kekayaannya untuk beribadah kepada Allah dengan cara bersedekah misalnya? Berzakat saja mungkin ada yang tidak mau. Dia pelit karena apa? Dia menganggap harta itu segala-galanya. Hidupnya dihabiskan untuk mencari harta, dan pada saat memiliki harta justru dia akan semakin terpuruk karena akan semakin jauh dari Allah dengan harta yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, kalau orang itu sadar bahwa harta itu adalah milik Allah yang dititipkan oleh Allah pada dirinya, semakin dia itu memiliki harta, dia tahu ini bukan milik saya, ini milik Allah yang dititipkan kepada saya. Allah titip pada saya untuk saya gunakan dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Sehingga bagi dirinya, berzakat itu bukan sesuatu yang membebani. Bersedekah, berinfak itu menyenangkan karena itu adalah sesuatu yang membuat dirinya semakin dekat kepada Allah. Dan kedekatan dirinya kepada Allah itu membahagiakan dirinya. Itu ciri orang yang bersyukur. Para jamaah yang dirahmati Allah, tidak usah jauh-jauh. Ada nggak orang pintar yang keblinger dalam bahasa Jawa ini? Dengan pintarannya justru dia semakin jauh dari Allah karena kesombongannya. Arogansi intelektual itu terjadi pada orang-orang yang merasa dirinya punya sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain berupa kemampuan intelektual yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Sehingga semakin pintar dia semakin jauh dari Allah karena apa? Dia semakin sombong dan semakin sulit untuk menghargai orang lain, dan semakin sulit untuk menggunakan ilmu yang diberikan oleh Allah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang sebaik-baiknya. Masih banyak lagi yang bisa kita contohkan. Bagaimana orang itu yang punya jabatan yang strategis? Sudahkah semua orang yang punya jabatan yang strategis itu menggunakan jabatannya untuk beramar ma'ruf nahi munkar? Masih banyak yang belum. Dan itu tanda orang itu tidak bersyukur. Nah, bagi orang yang bersyukur, sekecil apapun peluang untuk beramar ma'ruf dengan jabatan yang dia miliki, dia akan menggunakan jabatan itu untuk beramar ma'ruf nahi munkar dengan sebaik-baiknya. Jadi amar ma'ruf dan nahi munkar itu menjadi bagian dari kesadaran dirinya karena dia tahu jabatan ini adalah amanah dari Allah untuk saya gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah.
Jadi janji dan ancaman Allah itu jelas. Dan hanya dengan membaca satu ayat dari surat Ibrahim ayat 7 saja banyak orang yang kemudian menjadi orang yang hebat. Karena apa? Sikap syukurnya kepada Allah. Tapi banyak juga orang yang terpuruk dengan kemampuannya dia membaca, kemampuan dia untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Mungkin dia sudah membaca lebih banyak daripada orang-orang yang mampu bersyukur. Tetapi bacaannya itu tidak menghadirkan sesuatu yang membuat dirinya semakin dekat kepada Allah. Karena arogansinya, karena kesombongannya, justru dia semakin terpuruk karena dia dengan sengaja membelokkan makna ayat-ayat Al-Quran yang seharusnya menjadi hidayah bagi dirinya untuk membuat dirinya semakin jauh dari hidayah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disinilah para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin bicara banyak tentang persoalan hidayah ini terkait dengan Al-Quran yang bisa kita baca. Kebetulan saya itu pernah berada dalam lingkaran studi Al-Quran, dan saya membaca bahwa studi Al-Quran itu telah membawa para peminat studinya menikmati wacana Al-Quran dari berbagai sudut pandang atau pendekatan. Berbagai metode dan orientasi bahasanya itu luar biasa. Dan saya membaca sudah sedemikian banyak simpulan-simpulan penting atas nama Al-Quran yang dihasilkan oleh para peminat studi Al-Quran. Tetapi ironisnya, keasyikan para peminat studi Al-Quran dalam melakukan kajian terhadap Al-Quran itu terkadang justru menjadikan mereka lupa untuk mencari pesan-pesan moral penting Al-Quran yang sesungguhnya menjadi elan vitanya. Jadi yang terpenting dari pesan-pesan moral Al-Quran itu tidak mereka dapatkan karena mereka tidak sadar bahwa Al-Quran itu adalah hidayah Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau memahami, mau mengerti, mau mengimani, dan mau mengamalkan. Sehingga maaf harus saya katakan, Al-Quran itu bisa menjadi terkesampingkan dan hanya menjadi bahan kajian yang menghasilkan simpulan-simpulan ilmiah semata-mata. Yang dengan simpulan-simpulan itu bukan tidak mungkin Al-Quran itu akan semakin jauh dari fungsinya sebagai hidayah bagi umat manusia, utamanya umat yang mengaku beragama Islam yang seharusnya merindukan hidayah Allah dari Al-Quran itu. Nah, kalau kita membaca surat Al-Baqarah saja itu jelas tuh. Dari ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Quran itu adalah petunjuk Allah. Semua meyakinkan. Tapi bagi siapa Al-Quran itu akan berfungsi secara optimal sebagai petunjuk? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Lamnya di situ bisa dikatakan lam lil milki, bisa dikatakan lam lil ikhtisas. Lam yang menyatakan milik, tetapi juga bisa lam yang berarti pengkhususan. Khusus bagi orang-orang yang bertakwa, memang Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang itu. Tetapi bagi orang yang tidak bertakwa, bisa jadi justru Al-Quran itu akan mereka gunakan untuk menjauhkan dirinya dan orang lain dari hidayah Allah. Ya, kita tidak usah a priori mengatakan, wah banyak orientalis yang mengkaji Al-Quran yang akhirnya menemukan sesuatu yang ketika kita baca justru membuat kita semakin ragu terhadap Al-Quran. Ya, nggak usah banyak menuduh seperti itu. Biarlah mereka itu melakukan kajian seperti itu karena mereka punya kepentingan dan kita bisa menduga kepentingannya apa. Biarlah, itu realitas yang terjadi. Tapi kalau kita mau jujur, apakah semua orang Islam yang membaca dan mengkaji Al-Quran itu sudah mengkaji dengan benar sehingga melahirkan karya-karya yang luar biasa ketika mereka mengkaji ayat-ayat Al-Quran itu? Maaf, ini kalau saya sedikit kembali kepada apa yang dulu pernah saya alami ketika saya masuk dalam lingkaran studi Al-Quran. Al-Quran itu telah, sedang, dan akan dibaca oleh seluruh orang yang punya keinginan untuk membaca Al-Quran di belahan bumi ini.
Oleh siapa? Oleh seluruh lapisan masyarakat yang membaca. Tidak hanya orang Islam, orang-orang non-Muslim pun ada yang punya ketertarikan untuk membaca Al-Quran. Tapi yang saya pahami mereka itu tidak mungkin baik secara intelektual, secara emosional maupun secara spiritual. Mereka itu sangat beragam. Ada sejumlah pembaca yang masih terselubungi selimut akidah dan bahkan selimut ilmu atau dua-duanya. Ada pula yang sudah sanggup menyingkap selimut-selimut akidah dan selimut-selimut ilmu dengan kualifikasi ketersingkapan yang sangat beragam. Nah, ketika ditanyakan siapa mereka dan bagaimana cara kita memahaminya, nah, saya mencoba untuk menelaah. Ya. Kebetulan ada beberapa buku yang sudah pernah saya baca. Misalnya, ambil saja satu contoh Fazlur Rahman, orang yang mendapatkan apresiasi dari banyak orang dalam kajian Al-Quran, tapi juga tidak sedikit dikritik, dicela, bahkan digugat dengan gugatan yang bermacam-macam, bahkan bisa dituduh sebagai orang yang berbahaya, ya terserah lah gitu. Tapi saya membaca dengan empati saja. Ketika Fazlur Rahman misalnya dengan menggunakan analogi sebuah negara, beliau memetakan 3 stratifikasi pembaca Al-Quran. Jadi teks Al-Quran itu terbaca oleh banyak orang dan mereka itu terbagi menjadi 3 stratifikasi. Nah, stratifikasi pertama adalah yang disebut dengan citizen, para warga negara itu. Stratifikasi kedua yang disebut sebagai foreigners, orang-orang asing. Dan stratifikasi ketiga adalah invaders, para penjajah. Dengan sikap yang berbeda terhadap teks Al-Quran yang menjadi objek bacaannya. Jadi mereka punya sikap yang beragam, berbeda-beda terhadap teks Al-Quran yang menjadi objek bacaannya. Sementara itu, ada seorang lagi yang saya baca bukunya, Farid Esak. Dalam bukunya yang berjudul The Quran, A Short Introduction, mencoba untuk menyederhanakan pengelompokan para pembaca itu. Jadi para pembaca Al-Quran dikelompokkan oleh beliau menjadi 3 tingkatan. Dia mengelompokkan pembaca teks Al-Quran yang kemudian ia sebut sebagai pecinta Al-Quran itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama disebut sebagai the uncritical lover. Pecinta Al-Quran tetapi tidak punya sikap kritis terhadap Al-Quran yang dia baca. Yang kedua, the scholarly lover. Jadi para pecinta Al-Quran yang punya sikap sebagai seorang scholar, sebagai seorang ilmuwan, pecinta ilmiah. Dan terakhir itu yang disebut dengan the critical lover, pecinta kritis. Jadi, ini berbeda-beda. Pecinta kritis itu artinya membaca Al-Quran dengan sikap kritis. Dan kita tidak boleh terjebak dengan istilah pecinta kritis. Seolah-olah pecinta kritis itu adalah orang-orang yang tidak sepakat. Tidak. Berpikir kritis itu berpikir rasional, berpikir mendalam, berpikir sistematik, berpikir radikal, ya. Sudah mendalam, kemudian terarah, kemudian sistematik dan bahkan sistemik. Sehingga dia tidak mau terjebak untuk hanya sekedar mengimani, tetapi mencoba untuk menggali makna di balik keimanan yang dia miliki itu untuk mencari celah, untuk memahami lebih dalam dari Al-Quran yang dia baca itu, sehingga temuan-temuannya itu jauh lebih bermakna daripada orang-orang yang hanya mencintai Al-Quran secara keilmuan, apalagi mencintai dengan tidak kritis. Jadi sekali lagi, pemikiran kritis itu jangan dipahami sebagai pemikiran yang jelek. Dalam kajian filsafat itu menjadi sebuah keharusan. Jadi kalau orang mengatakan saya adalah pemikir kritis, itu bukan berarti membenci sesuatu yang dijadikan objek berpikir. Justru dengan sikap kritis itu dia menggali sedalam-dalamnya makna sebuah pesan yang dia baca dari apapun yang dia baca, termasuk teks. Dengan cara berpikir yang betul-betul runtut, ya, sistematik, ya, komprehensif, ya, utuh, gitu, tertata, sistematik, dan bahkan sangat mendalam. Dan dia fokus perhatiannya pada sesuatu yang dia pikirkan, sehingga dengan membaca satu ayat itu dia
bisa menemukan mutiara-mutiara yang terpendam di dalam ayat Al-Quran yang dia baca. Seperti yang tadi saya sampaikan, hanya membaca surat Ibrahim ayat 7 saja, orang itu akan bisa menggali makna di balik ayat itu. Yang dulu pernah saya sampaikan ya, guru-guru saya itu mengatakan begini, bacalah surat Al-Asr, kamu akan menemukan mutiara-mutiara yang terpendam di dalam rangkaian ayat yang terdapat di dalam surat Al-Asr itu. Dan betul berkali-kali saya membaca dan mengkaji dengan referensi yang bermacam-macam. Oh ternyata luar biasa. Di dalam surat Al-Asr itu wah banyak hal yang saya gali. Seperti yang juga diungkapkan oleh Imam Syafi'i, dia mengilustrasikan ya, meskipun kita harus mengatakan bahwa itu pemikiran-pemikiran yang harus kita pahami secara cerdas. Dia mengatakan andai kata surat Al-Asr itu turunkan dan tidak turun ayat-ayat yang lain, sudah cukup bagi kita. Saking dia itu betul-betul bisa memahami apa makna yang terdalam dari surat Al-Asr itu, dia sampai menggambarkan betapa hebatnya surat Al-Asr itu sehingga dianggap mewakili semua pesan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Demikian juga para ahli tafsir mengatakan andai kata Al-Fatihah itu diturunkan dan setelah itu tidak turun, sudah cukup. Itu artinya sebagai induk dari semua aturan yang ada dalam Al-Quran, Al-Fatihah itu mencukupi. Tapi bukan berarti semuanya tersedia di situ. Demikian juga ketika Fazlur Rahman mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ayat yang satu sama lain saling menafsirkan. Karena apa? Semuanya itu satu rangkaian yang tidak terputus. Itu artinya apa? Kita harus membaca Al-Quran itu dari A sampai Z menjadi satu kesatuan. Sehingga kita bisa menggali makna Al-Quran itu secara komprehensif karena masing-masing ayat itu menafsirkan dengan yang lain. Jadi ayat satu dan ayat lain itu saling menafsirkan. Yufassiru ba'duhu ba'du. Itu ungkapan yang sering dilakukan oleh para ulama. Masing-masing saling menafsirkan. Nah, saya ingin menggali lagi 3 stratifikasi yang dibangun, yang dikatakan oleh Farid Ishaq itu dengan menggunakan analogi hubungan the lover and body of the beloved ya. Jadi ada lover dan ada body of a beloved. Jadi seorang pecinta ketika dikaitkan dengan tubuh kasihnya atau sesuatu yang dicintai, itu bisa kita coba untuk kita maknai. The lover dan body of a beloved masing-masing diwakili pembaca teks Al-Quran itu, dan teks Al-Quran itu diwakili oleh pembacanya dan teks Al-Quran dibaca. Farid Ishaq itu mengibaratkan para pembaca teks Al-Quran itu sebagai seorang pecinta tubuh kekasih. Yang bisa jadi kita ilustrasikan misalnya dari jenis kelamin laki-laki, dan teks Al-Quran itu seperti halnya tubuh seorang kekasih dari jenis kelamin perempuan. Itu metafor saja ya. Bagaimana seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Nah, di dunia percintaan, keindahan atau jamaliah tubuh perempuan itu biasanya dijadikan alasan utama kaum laki-laki untuk mencintainya. Jadi seorang laki-laki itu mencintai perempuan karena kecantikannya. Dan karena cintanya dia dambakan untuk dapat menyuntingnya sebagai kasih, bahkan nanti sebagai istrinya. Bisa mendapatkan sebagai kasihnya, kemudian bisa menjadi istrinya. Nah, keindahan ini pula yang terkadang membuat laki-laki itu menjadi buta. Sehingga ada kata-kata cinta itu buta. Dia menjadi terlena dan melahirkan rasa ingin memiliki dan keinginan lanjut yang bermuara pada keinginan untuk memiliki sepenuhnya. Dia ingin memiliki wanita yang dikaguminya, dicintainya itu. Dan menurut Farid Ishaq, keindahan body of a beloved, jadi keindahan orang yang dicintai, body of a beloved, yaitu Al-Quran atau teks Al-Quran, itu selalu diapresiasi oleh para pecintanya, yaitu para pembacanya, dengan berbagai macam bentuk. Sehingga antara pecinta yang satu dengan pecinta yang lain itu memiliki cara yang berbeda di dalam menilai sang kekasih yang dicintainya. Jadi membaca Al-Quran itu diibaratkan sebagai pecinta, ayat Al-Quran itu sebagai yang dicintai. Nah, para pecinta itu memiliki cara yang berbeda di dalam menilai ayat-ayat Al-Quran yang dicintainya itu.
Nah, yang pertama kalau dikatakan ada orang yang disebut dalam kelompok yang disatakan oleh Farid Essayk itu sebagai the uncritical lover, pecinta yang tidak kritis. Nah, orang yang menduduki level ini itu biasanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Sehingga kecantikan seseorang yang dicintai, kecantikan seorang kekasih itu telah membutakan mata hatinya. Seakan-akan tidak ada perempuan lain yang lebih cantik dibanding kekasih yang dicintainya itu. Sehingga pecinta seperti ini menilai sekucur tubuh dan apa saja yang melekat pada tubuh sang kasih itu serba indah, serba mempesona, dan serba sempurna. Dan inilah kenyataan yang ada pada ketika kita membaca Al-Quran. Ada orang yang seperti itu. Seperti ketika seorang laki-laki mencintai perempuan atau sebaliknya. Seorang laki-laki yang mencintai perempuan dengan cara mencintai yang tidak kritis, itu biasanya terkesima, bahkan bisa buta. Sehingga cinta itu bisa membutakan hatinya, apapun dilakukan untuk hanya si perempuan itu. Bahkan dalam dunia percintaan bisa saja seorang laki-laki itu lupa ada anak istrinya karena mencintai seorang perempuan di luar rumahnya. Sehingga dia itu menggelontorkan uangnya, perhatiannya, pikirannya untuk wanita yang dicintainya itu. Karena apa? Sekucur tubuh wanita yang dicintainya itu membuat dia itu sangat terpesona, dan keterpesonaan itu membuat dia itu punya kesan terhadap keindahan perempuan yang dicintainya karena mempesona dan seolah-olah sempurna. Jadi apapun diberikan. Nah, karena itu kemudian orang itu hanya punya perhatian yang terpusat pada perempuan yang dicintainya itu. Nah, ini metafor saja. Nah, di dalam konteks pembaca Al-Quran, pecinta tidak kritis itu akan selalu memuja-muja Al-Quran secara simbolik dan terkesan formalistik. Sehingga Al-Quran itu dipandang segala-galanya. Teks Al-Quran diperlakukannya seperti sebuah perhiasan permata berlian dengan simbol keindahannya tanpa pernah tahu apa hakikat manfaatnya itu. Bahkan terkesan ya, penghormatan simboliknya itu berlebihan. Apapun caranya. Misalnya ada orang yang sangat menghormati teks Al-Quran sampai mushaf Al-Quran itu ditempatkan di tempat yang sangat terhormat, tetapi lupa bahwa yang sebenarnya lebih bermakna itu adalah sesuatu yang ada di dalamnya. Dan penghormatan formalistiknya itu kemudian diutarakan, dimunculkan, diwujudkan, dimanifestasikan dengan penghormatan yang sifatnya itu tidak substantif. Kemana-mana bawa mushaf Al-Quran, jadi bawa aja. Bahkan membaca Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang indah itu sudah merasa cukup. Itu tidak seluruhnya jelek, tidak. Tetapi itu adalah pemahaman elementer yang perlu ditingkatkan. Nah, bagi dia, sang pembaca itu, Al-Quran itu adalah jawaban dari segala persoalan. Tetapi dia, sang pecinta itu tidak memahami bagaimana proses untuk memperoleh atau menciptakan jawaban-jawaban itu. Orang itu hanya mengonsumsi atau mendaur ulang jawaban-jawaban mengenai Al-Quran itu dari orang lain. Nah, posisi pecinta ini, kata Farid Essayk, ditempati oleh kaum muslim kebanyakan mayoritas. Pada umumnya mereka memperlakukan Al-Quran hanya sebatas bahan bacaan yang dilafalkan di ujung lidah, dibaca berulang-ulang, dilombakan dalam bentuk musabaqah yang bermacam-macam, dihafalkan dan diperlakukan Al-Quran itu dengan sejumlah penghormatan simbolik dan formalistik yang sangat beragam. Sekali lagi, ini tidak salah, tetapi itu sebuah cara elementer yang perlu ditingkatkan. Sehingga kalau ada orang yang sekarang rajin membaca Al-Quran sampai menghafalnya, harus kita apresiasi. Karena itu adalah bagian dari segmentasi para pembaca Al-Quran yang ada di dalam komunitas muslim. Dan itu bisa menepati mayoritas. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, yang disebut sebagai the scholarly lover, pecinta ilmiah. Pecinta ini, para jamaah yang dirahmati Allah, dijelaskan oleh Farid Essayk dengan penjelasan yang indah. Pecinta tipe yang ini mengagumi segala keindahan yang dimiliki sang kekasih, yaitu Al-Quran, atau teks-teks Al-Quran. Nah, hal yang membedakan dirinya dengan pecinta yang pertama, para pecinta Al-Quran yang betul-betul mencintai secara tidak kritis, itu oleh Farid Essayk dijelaskan begini, bahwa hal yang membedakan dia dengan pecinta pertama adalah keberanian dan kecerdasannya untuk memaknai
seluruh keindahan yang melekat pada tubuh sang kasih yaitu Al-Quran. Cinta dan sayangnya pada pujaan hatinya pada sang kasih, pada teks Al-Quran tidak membuatnya mabuk kepayang, apalagi sampai lupa daratan untuk hanya sekedar mengelulukan Al-Quran sang kasih itu dengan cara membacanya sampai menghafalnya berkali-kali. Nah, pecinta ilmiah ya, selalu merenungkan dan mempertanyakan Al-Quran seperti renungan yang menghasilkan pertanyaan. Hasil pertanyaannya begini misalnya, kenapa atau mengapa ayat-ayat Al-Quran begitu indah, sebegitu indah dan sebegitu mempesona, dan apa makna di balik indahnya itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kemudian dijawabnya dengan segenap jawaban ilmiah, dengan seperangkat ilmu pengetahuan mengenai Al-Quran yang dimilikinya. Dan kemudian dituangkan dalam bentuk karya tafsir misalnya. Dengan ungkapan lain, di samping selalu merindukan kehadiran teks Al-Quran yang disebut sang kasih, dia juga senantiasa selalu berusaha untuk membaca ayat-ayat Al-Quran itu dengan cermat, memahami dan menafsirkan ayat itu, sehingga lahirlah karya-karya dirinya terkait dengan hasil bacaan Al-Qurannya itu. Nah, sepertilah para mufassir mencintai Al-Quran. Ini sudah meningkat itu. Dia bukan hanya penghafal, tapi penerjemah, orang yang berkaya dengan Al-Quran, dan bahkan menjadi mufassir, para ahli tafsir. Nah, tipe ketiga atau strategi ketiga yaitu pecinta kritis, the critical lover. Nah, seorang yang menjadi pecinta kritis terhadap Al-Quran itu, dia terpikat pada sang kasih, pada Al-Quran itu, tetapi tidak menjadikan ia gelap mata. Meskipun ia gemar membaca, gemar memahami dan menafsirkan beberapa organ tubuhnya, yaitu sang kekasihnya, yaitu teks Al-Quran. Jadi, Al-Quran betul-betul dia gemari untuk dibaca, dipahami, dan ditafsirkan. Dia juga sanggup bersikap kritis, bahkan kadang-kadang terlalu kritis terhadap segala sesuatu yang menempel pada tubuh sang kasih, pada Al-Quran itu. Dia pun tidak segan-segan mempertanyakan sifat dan asal-usulnya, bahasanya, warna rambutnya, faktor apa yang melingkupi indahnya, sesuatu yang janggal dalam dirinya, dan semua yang terkait dengannya. Dan semua itu dia lakukan demi rasa cintanya pada sang kasih. Jadi orang yang sangat mencintai Al-Quran dengan sikap kritis itu, karena rasa cinta yang mendalam pada Al-Quran, dia akan tidak hanya membaca, tidak hanya sekedar memahami, tidak hanya sekedar menafsirkan, tetapi lebih dari itu, dia menggali dengan sangat intens apapun yang ada di dalam Al-Quran itu. Sampai temuan-temuannya jauh lebih indah daripada orang-orang yang hanya mencintai secara ilmiah. Nah, untuk memahaminya, ya, memahami sang kekasih atau ayat-ayat Al-Quran itu yang dia baca, para pencinta pada level ini, pada level sebagai critical lover, pecinta kritis, rela menikahi dalam tanda petik sang kekasih, yaitu Al-Quran yang dia baca itu, dan memanfaatkan berbagai macam ilmu yang dia pelajari, misalnya ilmu sosial humaniora yang mutakhir, seperti linguistik, sosiologi, antropologi, hermeneutika, dan filsafat sebagai pisau analisisnya. Jadi ketika dia itu sebagai seorang sosiolog, antropolog, ahli bahasa, filsafat, dan ahli apapun, termasuk seorang ahli ilmu ekonomi, ahli ilmu hukum, ahli ilmu pendidikan, dia gunakan keilmuan yang dia miliki, ilmu yang dia miliki itu sebagai pisau analisisnya. Dan bahkan tidak jarang dia gunakan pendekatan ilmu kealaman, misalnya natural science, untuk memahami ayat Al-Quran yang terkait dengan masalah-masalah kealaman. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dengan metode seperti ini, para pecinta yang disebut para pecinta kritis ini bisa dan senantiasa sanggup berdialog dengan Al-Quran secara objektif, dan bahkan mampu menyingkap segala misteri yang melingkupinya dengan proses pembacaan produktif yang disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan qiraah muntijah, dan selalu menghindari proses pembacaan reproduktif, selalu menghindari qiraah mutakarrirah. Dia tidak aja membaca berulang-ulang dengan bacaan-bacaan yang sama yang dilakukan oleh dirinya maupun orang lain, tapi dia bisa menggali dengan sangat produktif hasil bacaan Al-Qur'annya itu, kemudian melahirkan karya-karya baru yang penuh dengan inovasi. Nah, hasil dialog itu kemudian dibakukan dalam bentuk karya tulis studi pemikiran keislaman kontemporer misalnya, yang seolah-olah benar-benar baru dan menyegarkan, serta
diupayakan terus untuk bisa menjawab persoalan zaman. Nah, menurut Farid Esak, para intelektual muslim yang masuk dalam tipe ini misalnya adalah Fazlur Rahman, Maurice Bucaille, ya, saja, atau orang-orang yang sebetulnya tidak secara formal beragama Islam. Orang semacam Toshiko Izutsu, orang Jepang yang menjadi pecinta kritis Al-Quran, dan juga Isa Jibulata, itu orang-orang non-muslim itu. Saya pernah jadi murid sementara. Ya. Kalau Toshiko Izutsu saya belum pernah ketemu, tapi saya baca bukunya. Tapi kalau Isa Jibulata saya pernah baca tulisan-tulisannya sedikit, dan saya pernah diajar di waktu saya kuliah. Dia membaca banyak hal dan kemudian dia memberikan kuliah. Salah satu kuliahnya yang sangat menarik itu tentang Ijazul Quran, kemu'jizatan Al-Quran, yang pernah saya ceritakan. Pada waktu itu dia memberi kuliah pagi hari sampai zuhur. Ketika zuhur saya tidak tahu bahwa dia adalah muslim. Saya bersama teman-teman mengajak dia untuk ke masjid. Ternyata dia bukan orang Islam, dia non muslim, agamanya Kristen Maronit. Tapi dia intens membaca Al-Quran, bahasa Arabnya luar biasa tentu saja. Kalau kemampuan bahasa Arabnya luar biasa. Isa Jibulata. Kemudian ada orang Islam namanya Muhammad Al-Jabiri, ada Nasr Hamid Abu Zaid, Muhammad Arkun, Abdullah Ahmad An-Naim, Hasan Hanafi, yang dianggap mewakili kelompok muslim dari timur. Di Indonesia ada Nur Khalis Majid, Kunto Wijoyo, Ahmad Baikuni, Dawarjo, dan yang terakhir itu guru saya itu, waktu saya belajar di Mu'alimin, Pak Syafi'i Ma'arif, itu mewakili kelompok muslim di Indonesia. Saya pernah belajar di Mu'alimin dan salah satu guru saya itu Pak Ahmad Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i Ma'arif. Itu kata Farid Esak itu mewakili kelompok-kelompok yang disebut sebagai pecinta kritis. Terlepas apakah orang itu setuju atau tidak terhadap pemikiran-pemikiran mereka, tetapi itulah potret dari orang yang menggali makna-makna yang ada di dalam teks Al-Quran secara lebih mendalam. Dan kalau kita mau menemukan lagi, ya mungkin masih banyak orang-orang yang seperti itu. Terlepas dari apakah kita itu setuju atau tidak terhadap pendapat-pendapatnya. Dan saya terhadap Nur Khalis agak kenal karena saya pernah menjadi muridnya. Begitu. Pak Kunto Wijoyo itu guru saya, meskipun tidak secara formal, saya sangat dekat dengan beliau dan keluarganya. Pak Ahmad Baikuni saya pernah 2 kali mendengarkan ceramahnya dan sangat bagus. Pak Dawarjo berkali-kali temu dan bahkan saya berkali-kali mengantarkan dirinya. Terlepas dari apakah Anda setuju atau tidak terhadap pendapat-pendapatnya, orang-orang ini adalah orang-orang yang cukup cerdas untuk menggali makna-makna yang ada di dalam teks Al-Quran itu. Bahkan salah satu bukunya yang merupakan kumpulan tulisan dari Dawarjo itu saya koleksi, Ensiklopedia Al-Quran. Saya koleksi dan saya baca untuk menjadi referensi saya ketika saya mencoba untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, stratifikasi ini ya, yang dibangun oleh Farid Esak itu mungkin secara sederhana bisa dianggap telah menunjukkan peta kasar dari pembaca atau pecinta Al-Quran, tetapi tentu saja belum dapat menjelaskan secara lengkap peta rinci sesungguhnya kelompok pembaca atau pecinta Al-Quran secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemetaan lebih lanjut perlu dilakukan secara lebih cermat untuk bisa menggambarkan stratifikasi sesungguhnya yang lebih komprehensif. Para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya dalam kajian pagi hari ini saya ingin menyimpulkan beberapa hal. Ketika kita bicara Al-Quran sebagai hidayah dari Allah kepada umat manusia, saya mengelompokkan orang yang mendapat hidayah dari Al-Quran itu dengan berbagai kemungkinan untuk saya sampaikan. Ada beberapa macam bentuk hidayah Al-Quran dari Allah kepada umat manusia. Yang pertama, Al-Quran itu bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya ilahi. Minal dhulumat ilan nur. Bisa kita baca nanti pada surat Ibrahim ayat 1. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumat ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Yang kedua, Al-Quran itu membimbing kehidupan manusia menuju jalan yang lurus, jalan yang adil, jalan yang baik, dan ini dicapai dengan mengikuti ajaran Islam yang sahih, yang valid.
dan jalan tauhid yang ditunjukkan oleh Al-Quran ini. Bisa kita baca misalnya dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati ya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh. Bagi mereka ada pahala yang besar. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan peringatan kepada orang yang disebut kufar atau orang-orang kafir. Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman melalui amal soleh mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat dan akan masuk ke surga yang dijanjikan oleh Allah. Sebaliknya orang-orang kafir akan mendapatkan balasan yang buruk mungkin di dunia, tetapi yang pasti akan di akhirat kelak mendapatkan balasan yang buruk dari Allah. Nanti bisa kita baca di dalam surat Al-Isra ayat 9 sampai 10. Itu secara lebih komprehensif. Yang keempat, Quran itu dikatakan bisa menyembuhkan penyakit, utamanya penyakit hati manusia, dan bisa menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Quran itu bisa menyembuhkan dua macam penyakit, penyakit hati dan akhlak yang tercela. Penyakit hati bersumber dari akidah yang salah tentang Allah, malaikat dan Rasul, serta hari akhir, qada qadar. Nah, kesalahan keyakinannya membuat hati manusia itu menjadi sakit, gelisah, dan bingung. Tetapi Al-Quran juga bahkan menyembuhkan penyakit hati berupa akhlak tercela, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh kerusakan hati manusia. Yang dikatakan dalam Al-Isra ayat 82 dengan pernyataan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan kemudian yang kelima, Al-Quran itu berisi nasihat dan ibrah pelajaran. Nasihat Quran berisi ajakan kepada manusia untuk melakukan ketaatan dan kebaikan, serta ajakan untuk mengambil ibrah dari kisah umat terdahulu yang dijelaskan di dalam firman Allah. Misalnya bisa kita lihat pada surah Yusuf ayat 111 yang dikatakan di dalam itu, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan lil qaumin yu'minun. Jadi ada kata-kata laqad, teman-teman, sungguh-sungguh, kana fi qasasihim ibrah, pada kisah Al-Quran itu terdapat pelajaran bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang punya kemampuan akal yang bagus. Karena Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya serta menjelaskan segala hal. Dan yang dikatakan di sini di rangkaian kalimat terakhir, wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, sekali lagi saya kutub Budia Suku ini bahwa hidayah yang diperoleh oleh orang dari bacaan Al-Quran itu bisa diperoleh dengan cara membacanya, memahaminya, merenungkan isinya, mengimaninya, dan kemudian mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran dengan hasil bacaan yang tepat, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari diamalkan. Bukan hanya sekedar berwacana dan kemudian berhenti. Jadi perwacana itu tidak cukup, menghafalkan saja belum cukup. Tetapi yang harus kita wujudkan adalah mengamalkan Al-Quran itu di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Quran itu menjadi sesuatu yang hidup di dalam keseharian kita. Itulah yang disebut dengan the living Quran. Muhammad itu adalah orang yang hidup, khuluquhu Al-Quran. Mari kita jadikan diri kita menjadi orang yang berakhlak dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi sesuatu yang hidup di dalam kepribadian kita. Mudah-mudahan Allah selalu mengijabahi doa-doa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.